Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam pada para penonton ya yang menyimak video simulasi ini. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana tahapan-tahapan dalam membangun model PLS ya dengan menggunakan software Smart PLS. Tentunya hal pertama yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah data mentah, raw data, yang lalu kita akan coba untuk evaluasi apakah dalam data mentah tersebut ada masih missing value atau ada komponen-komponen yang memang aneh ya, tidak dalam karakteristik yang sama. Seperti kita ketahui bahwa data ini adalah data skala Likert ya, skala Likert yang berarti bahwa rentang data hanya ada pada nilai 1 sampai dengan 5. Maka jika ada nilai yang di bawah dan atau di atas dari nilai tersebut, rentang tersebut, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah data yang outlier, data pencilan ya, yang memang bukan sebenarnya data yang terinput dengan sesuai skala yang digunakan dalam penelitian ini. Kita akan menggunakan ya praktik MSDM, Employee Engagement, kemudian ada retensi karyawan ya sebagai variabel terikat di sana ya. Dalam konteks hubungan atau structural equation modeling atau SEM, di situ kita ada terminologi variabel eksogen dan variabel endogen ya. Di mana variabel eksogen di sini adalah praktik MSDM, kemudian employee engagement dan retensi karyawan. Data ini saya ambil sebagai contoh ya, di mana data ini sebenarnya adalah data yang digunakan oleh peneliti S2 ya, yang saya ambil sebagai contoh dengan izin beliau. Kemudian data ini sudah dibuatkan dalam kerangka konsep ya, sudah ada kerangka konsepnya yang lalu digali bagaimana respon dari responden melalui instrumen ini ya. Nah, dari observasi yang dilakukan, saya gunakan saja langkah-langkah sederhana untuk melakukan observasi data ini ya, untuk eksplorasi data awal ini. Apakah ada data yang ada di luar ya, di luar dari itu. Saya gunakan formula ya, count if. Saya gunakan formula count if di mana range-nya ini adalah dari ini sampai sini. Satu-satu saja ya. Oke, satu-satu. Lalu koma, di mana kriterianya adalah ya saya pakai n ya. Nah, saya pakai n. Ya, saya pakai n kriterianya. Logical satunya adalah data ini kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Saya bikin aja. Oke, logical 2 nya adalah lebih dari 5 ya. Oke, sudah, maka kita bisa enter, lalu kita tarik ke samping. Nah, ternyata setelah kita amati satu persatu ini tidak ada ya nilai yang di bawah 1 atau di atas 5 seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan penyesuaian pada struktur data agar dapat diterima oleh software Smart PLS. Smart PLS seperti yang telah diketahui menggunakan berbagai macam format untuk bisa diterima dalam input data. Tapi yang paling umum adalah menggunakan CSV ya, menggunakan CSV.
Nah, bagaimana caranya untuk membuat ini menjadi format CSV? Maka kita bisa copy saja ya. Data yang kita akan gunakan adalah ya dari indikator sampai data mentahnya. Ya, data data yang sudah matang ya, yang tadi sudah kita eksplorasi. Kita blok dari indikator sampai ke bawah. Nah, sampai di sini. Ya, lalu kita Ctrl C yaitu copy. Kita buat sheet baru ya agar berbeda sehingga kita bisa lebih mudah untuk itu. Kita paste di situ ya, kita paste. Lalu dari sini kita save as. Ya, kita save as. Kita save as saja, misalkan saya taruh di sini ya. Data smart ya, data smart. Saya save. Sorry. Saya langsung save tadi, saya belum ini kan nih. Saya save as, saya ulang lagi. Save as pelatihan. Ini jangan sebelum ganti ya. CSV. Nah, ini koma delimited. CSV ya. Saya save. Ya. Keluar notifikasi, kita klik yes. Oke, lalu kita bisa close ini. Ya, kita down save saja karena sudah otomatis akan di save ya. Save ya. Oke. Nah, selanjutnya sekarang kita akan buka software Smart PLS ya. Smart PLS. Oke. Smart PLS. Oke. Nih ya. Saya klik. Silakan ditunggu. Kita juga bisa menggunakan fasilitas ya atau icon yang ada di sini ya, di desktop kita ya. Jadi kita bisa klik 2 kali Smart PLS dari sini. Oke. Setelah itu kita tunggu ya software tersebut untuk keluar. Sambil menunggu kita bisa coba juga untuk observasi kira-kira apakah ya data ini sudah sesuai atau sudah dalam struktur data yang tepat atau belum ya. Saya kira sudah oke lah ya. Nah, setelah itu saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana sih kerangka konseptualnya ya. Sehingga nanti di software Smart PLS kita bisa menggambar sesuai dengan kerangka konseptual yang dirumuskan oleh peneliti ya. Baik, nah jadi ini dia kerangka konseptualnya ya. Oke. Nah, ini dia. Ini ada praktik MSDM yang dibagi menjadi 2. Jadi sebagai variabel, maka si peneliti membagi dalam variabel yang terpisah ya dimensinya. Dimensi pada praktik MSDM tadi ada 2. Ada human resource practices, dalam konteks imbalan ya atau reward. Yang berikutnya adalah training and development. Ada 2, sehingga dibentuk dalam 2 variabel yang terpisah. Kemudian 2 variabel ini akan dikaitkan dengan keterikatan karyawan atau employee engagement. Yang selanjutnya akan dicek apakah ada pengaruhnya terhadap retensi karyawan. Sehingga di sini ada 3 terminologi variabel, ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel perantara. Ya. Eksogen, endogen maupun di sini bisa dikatakan sebagai mediasi ya, mediator variabel. Oke. Maka kita akan menggunakan ini sebagai acuan dalam menggambar di Smart PLS seperti ini. Oke. Kita pertama kali adalah bikin atau membuat dulu new project ya. Kita klik new project, lalu kita
klik di sini name-nya, latihan. Oke, sudah ada ternyata ya. Saya pakai saja praktik ya. Oke, praktik smart PLS. Oke, maka di sini akan mengeluarkan ya satu project yang dimana di sini paketnya adalah satu untuk menggambar, kanvas untuk menggambar ya. Satu lagi adalah untuk input data atau import datanya ya. Terlebih dahulu kita harus buat gambarnya di sini ya. Praktik Smart PLS kita klik 2 kali. Oke. Nah, di sini dia. Oke, muncul gambar kanvas ini. Di sini ada berbagai macam tools untuk membuat gambar menjadi lebih menarik ya. Seperti itu. Tapi secara konsep akan sama nanti ya. Sederhananya adalah cara kita menggambar dengan cara kita harus buat dulu jumlah variabelnya sejumlah dengan apa yang ada di kerangka konsep. Jadi tadi ada 4 ya, 2 variabel bebas, 1 variabel terikat, 1 variabel perantara. Kita coba gambar, kita klik latihan variabel, kita klik saja ya, kita lepas, bukan di drag tapi kita klik saja, lepas, lalu arahkan kursor di sini di kanvas, kita klik sekali saja. Oke, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ya. Nah, posisinya nanti kita atur. Sekarang kita akan hubungkan masing-masing dari variabel ini ya. Kita klik connect. Kita klik connect, lalu kita tarik garis dari variabel eksogen ke variabel perantara dulu ya, mediasinya. Oke. Ya. Jadi caranya adalah mengklik sampai keluar tanda itu, lalu arahkan dia ke variabel lain di tengah-tengah ya, lalu lepas, klik sekali lagi, iya, sudah, sehingga dari sini sudah terbentuk ya. Ini yang sifatnya indirect. Sekarang kita buat yang direct effect dari sini. Oke, saya buat ke sini. Oke, lalu saya klik, drag ke samping. Oke, lepas, klik sekali lagi, iya, sudah terhubung semua ya. Oke, saya sekarang off-kan untuk connect-nya ya. Off-kan, saya klik select lagi, select. Oke, setelah itu saya atur sekarang ini posisinya, saya atur agar lebih menarik, lebih rapi ya. Ya, seperti inilah ya. Ya, inilah. Oke, sekarang kita beri nama variabel-variabel ini ya. Yang pertama kita klik kanan ya di variabel itu, lalu kita rename. Atau bisa juga dengan mengklik F2 langsung ya, boleh. Rename. Di sini kita lihat yang pertama adalah imbalan ya. Yang kedua adalah training and development. Yang ketiga di sini adalah employee engagement, yang di sini adalah employee retention. Berarti saya akan buat di sini adalah imbalan dulu. Imbalan. Oke. Lalu oke. Di sini rename training. Saya bikin itu aja ya, singkat saja. Lalu di sini adalah engagement. Engage, saya buat seperti itu saja. Lalu di sini adalah retention. Retention. Oke. Udah selesai ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kita sudah siap dengan gambar yang sudah sesuai dengan kerangka konsep. Selanjutnya adalah kita akan mengisi masing-masing variabel ini dengan item pernyataan yang tadi sudah disiapkan ya. Nah, caranya adalah kita klik, double klik to import data ini. Klik 2 kali ya. Baik, sekarang kita cari posisi filenya. Saya posisinya ada di sini.
Nah, Data Smart CSV. Oke, open. Ya, sudah, lalu oke. Ya, oke. Nah, sudah clear? Sekarang kita masukkan ke masing-masing dari variabel ini. Bahwa kita sepakati tadi, ini adalah X1, X2, ya. Kemudian di sini ada Z ya, di sini Z, di sini Y. Ya. Oke. Saya blok dulu ya dengan cara shift saja. Shift tekan ke bawah terus ya sampai habis. Oke, sampai di sini ya. Lalu kita drag, kita klik drag. Nah, letakkan dia pas di tengah-tengah. Ya, nggak masih tengah-tengah, dia di dalam lingkaran ini. Oke, seperti itu. Ya, nggak apa-apa, biarkan saja dulu. Ya, nggak apa-apa. Sekarang kita masukkan X21. Oke, masukkan ke training. Oke, sudah. Sekarang Z-nya. Kita masukkan ke engage. Oke. Lalu terakhir Y dimasukkan ke retention. Oke. Nah, setelah ini jadi, ya kita boleh modifikasi gambar ini, bentuk ini agar lebih estetik ya, lebih seni. Tapi bagi yang tidak mau repot-repot, kita bisa hide saja ini ya. Kita bisa hide dengan cara klik kanan, lalu kita hide indicator. Kalau misalkan mau langsung boleh pakai ALTX ya, di situ. Oke, di sini saya tekan ALTX.